Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Yeay. Di video kali ini aku mau cerita nih guys. Jadi eh, ada suatu hal yang mengejutkan buat aku yang terjadi di bulan ini. Apa itu? Aku hamil anak kedua. Luar biasa sih, ini ngagetin banget karena kayak kita tuh udah punya rencana banget pinginnya hamilnya itu sekitar bulan Juni atau Juli. Emang mau programnya di bulan itu supaya lahirnya nanti bareng dengan anak yang pertama di 30 Maret. Rencananya begitu. Jadi bulan-bulan sekarang tuh pingin itu kita screening kesehatan dulu. Gimana nih kondisi aku kan sesar. Jadi kayak mau konsultasi dulu nih ke dokter kandungannya, gimana nih jahitannya dok, kira-kira sudah memungkinkan tidak untuk hamil lagi gitu kan. Rencananya seperti itu, tapi Allah berkehendak lain, Allah kasih rezekinya sekarang. Kaget banget. Nah, jadi ceritanya tuh awalnya gini guys, aku tuh kan kalau mens tuh nggak pernah yang namanya telat dan selalu mundur, maksudnya maju gitu ya. Misalkan bulan kemarin Februari itu tanggal 11 mens, harusnya bulan Maret itu paling telat tanggal 6, nggak paling telat sih, maksudnya tanggal 6 harusnya sudah mens. Tapi waktu itu aku mikir oke, Februari kan 28 hari, ya udahlah maksimalnya di tanggal 8 udah mens harusnya. Tapi waktu itu pas udah tanggal 9 kok belum mens ya, agak deg-degan. Terus kan aku juga suka dicatat kan di buku catatan mens dan di aplikasi Flow. Nah di Flow itu kayak udah ada tulisan kamu telat gitu, telat beberapa hari gitu kan. Kayak udah deg-degan nih, pas itu tanggal 11 juga kok belum keluar-keluar ya, sampai deg-degan banget. Tapi waktu itu kayak aku bilang ke suami aku, apa jadi aku hamil gitu? Nggak mungkin lah, kata suami aku gitu kan, nggak mungkin lah, kita kan selalu main aman gitu kan. Sampai akhirnya oh iya kali ya, nggak mungkin nih, kayak mana bisa gitu kan ya masuk ke dalam gitu, nggak mungkin banget kan itu sperma tiba-tiba berenang sendiri ke dalam, kan nggak mungkin. Akhirnya dari situ kayak nggak mungkin gitu. Nah cuman aku tuh agak curiga kayaknya hamil tuh karena aku tuh beruntusan parah. Dan biasanya kalau aku beruntusan, muka aku beruntusan itu kayak 2 hari rajin pakai sunscreen dan serum tuh kayak udah hilang. Tapi ini tuh kayak udah beberapa hari udah rajin tapi nggak hilang-hilang. Dan si beruntusannya itu kayak bener-bener sama persis kayak pas aku hamil Syakel, hamil anak yang pertama tuh kayak gitu, sama beruntusan dan nggak akan hilang sebelum lahiran. Nah akhirnya udah aja kan, kebetulan pas tanggal 13, pas udah telat 2 hari, kan aku kan berarti perhitungannya dari tanggal 11 ke tanggal 11, kalau aku ngitungnya berarti baru telat 2 hari. Tanggal 13 itu teman-teman aku dari Bandung datang karena mau menghadiri acara pernikahan teman kita yang ada di sini di Tasik. Waktu itu aku cerita, dok kok udah 2 hari telat ya. Terus aku tuh punya test pack tapi tes nggak ya, soalnya takut. Nah teman aku ini Teh Ime dan Teh Desi itu kayak ayo periksain, bukan periksain, maksudnya ayo tes, pakai test pack dong, penasaran. Tapi nggak mungkin banget, nggak mungkin hamil gitu, karena kita selalu main aman dan kita kayak udah ngerasa expert banget gitu, kayak nggak mungkin hamil gitu kan. Kesombongan yang hakiki. Akhirnya di situ iseng-iseng lah, karena teman-teman aku ini kayak ngumpulin, ayo tes, mumpung punya test pack 2. Akhirnya aku tes, hasil yang pertama hasilnya positif. Tapi waktu itu aku rada udahlah buang aja karena salah. Waktu itu tuh kan kalau di test pack itu kan kayak ada batas maksimalnya ya, kayak ada batas maksimal test pack yang 5 ribuan yang murah-meriah. Nah si test pack itu tuh kan ada batas maksnya. Waktu itu tuh kayak aku tuh nampung urinnya itu terlalu banyak gitu, jadi kayak kerendam banyak gitu, jadi melebihi batas maksimal. Tapi hasilnya positif. Nah waktu itu kayak mungkin karena kesalahan kali ya, kesalahan ininya apa, pengetesannya, karena si batas maksimalnya terlampau jauh gitu, si urin yang diambilnya terlalu banyak. Akhirnya tapi kayak teman-teman aku tuh udah kali positif kali gitu kan, mereka tuh kayak udahlah nggak mungkin enggak, pasti positif. Nah akhirnya aku coba lagi. Nah cuman di percobaan yang kedua tuh samar banget gitu, kayak
hamil nggak ya gitu, karena memang samar banget, karena nggak berselang lama setelah tes yang pertama, beberapa jam kemudian aku tes yang kedua. Nah setelah itu akhirnya kayak udahlah, nggak kali ya, nggak karena salah gitu kan. Terus tapi aku coba ngomong sama suami aku, yang kok ini positif sih. Terus suami aku kayak, iya apa sih, nggak mungkin banget gitu kan, nggak mungkin lah, bentar lagi juga mens, udah darah kamu tuh jangan segala dipikirin gitu kan. Kalau suami aku tuh kan orang kayak nyantui banget, kalau aku tuh orangnya segala dipikirin. Mens kayak waktu itu aja, kayak masih tanggal 10 aja kayak udah uring-uringan gitu loh, kok belum mens, padahal itu tuh kayak masih belum tenggang waktunya gitu. Nah pas tanggal 11 belum mens, makin uring-uringan, dan tanggal 13 belum mens, ya udahlah, udah tahu kan gimana paniknya aku. Jadi kayak bukan lebih panik ya, gimana sih, kayak karena memang kan kita udah mempersiapkan tuh, memang mau hamil itu di bulan nanti gitu. Jadi kayak bulan ini tuh belum persiapan sama sekali gitu. Jadi kayak shock sendiri, terus kayak kita tuh nggak nyangka gitu, kita seahli gitu tapi kok bisa kebobolan gitu. Tersombong 2021 ya. Ya udahlah ya, namanya Allah udah mau ngasihnya bulan ini, gak bisa dinanti. Nanti kalau Allah bilangnya sekarang, ya udah sekarang jadi. Akhirnya udahlah ya, setelah teman-teman aku udah pulang dari Tasik, terus mau mereka ke Bandung. Anak aku juga kebetulan yang pertama dibawa sama omanya juga ke Bandung selama 2 hari. Akhirnya kayak oke, kita beli test pack lagi ya. Akhirnya beli test pack lagi. Setelah beli test pack lagi, kita coba tes yang benar. Kita tes di bangun tidur, kayak bener-bener bangun tidur, pipis langsung kita tampung urinnya, kita coba cek, dan enggak. Jadi malamnya kita coba dan hasilnya positif. Nah yang kedua kalinya pas udah gak ada siapa-siapa tuh, paginya aku coba untuk tes lagi, tapi kayak bener-bener tes gitu ya, di pagi hari bangun tidur kayak langsung pipis, urinnya kita tampung dan dicek. Akhirnya hasilnya positif. Dari itu kayak sama suami udah kayak diem aja, gimana dong. Di luar rencana nih, rencananya Juni Juli gitu kan mau programnya, tapi dikasihnya sekarang. Yaudah ke dokter, kata suami aku gitu. Itu padahal baru kayak telat 4 hari, nggak tahu 3 hari, telat 4 harian lah ya. Enggak deh, telat 3 hari. Akhirnya pas setelah 3 hari itu aku ke dokter, dianterin sama teteh sama kakak aku. Terus karena suami aku kerja waktu itu kan hari Senin kebetulan, akhirnya dianterin sama kakak aku dan kita ke dokter. Dan kata dokternya ternyata memang sudah ada tanda-tanda kehamilan. Kayak memang belum ada janinnya karena masih terlalu muda. Jadi hamil tuh kata dokter tuh nggak serta-merta langsung janin, enggak, tapi ada tahapan perkembangannya. Kayak di minggu-minggu pertama tuh pasti ada penebalan dulu dinding rahim. Nanti selanjutnya setelah ada penebalan dinding rahim, terus dilanjut dengan adanya kantong. Atau kantong apa tuh namanya, lupa lagi. Padahal kemarin dokternya ngejelasin sedetail itu, cuman nggak nangkep sejauh itu. Kayak ada kantong, nanti setelah ada kantung baru ada janin. Nah jadi di minggu ini tuh, di minggu kemarin tuh masih tahap pertama banget kehamilan, yaitu adanya penebalan dinding rahim. Nah dari situ kayak oke, berarti ini benar hamil muda. Dan jadi kayak emang sih kayak ke dokter tuh kayak emang benar-benar mau make sure ini tuh hamil atau bukan. Kalau hamil aku tuh kayak emang ngincer vitaminnya, karena aku ngerasa banget aku tuh makannya jelek, gak suka sayur, makan tuh kayak sembarangan. Jadi aku tuh memang butuh vitaminnya supaya nutrisinya dapat dari vitamin itu gitu. Nah makanya aku ya udahlah biarin, walaupun belum pasti, aku udah tahu banget pasti belum ada janinnya gitu. Masih bener-bener tanda kehamilan tuh masih awal banget gitu. Jadi kan janinnya masih belum ada gitu, masih tahap awal banget gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting aku ngincar si vitaminnya. Akhirnya aku udah dapat vitamin dan kata dokternya harus dijaga, tidak boleh kecapean. Makanya buat kalian para mami yang lagi hamil juga, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan vitamin. Vitamin dari dokter atau dari bidan itu penting
penting banget, apalagi di trimester pertama itu tuh pembentukan janin, pembentukan organ tubuh itu lagi pesat-pesatnya, makanya asam folat jangan sampai lupa. Dan apalagi di trimester pertama itu kehamilan masih sangat muda, masih sangat rentan, makanya dikasih penguat janin. Makanya itu suplemen yang biasanya diberikan oleh dokter atau bidan di trimester pertama. Trimester kedua akan diberikan kalsium dan zat besi, karena biasanya zat besi kita itu akan tarik-tarikan sama janin kita, makanya biasanya kita suka anemia ya. Kalau di trimester kedua dan ketiga tuh bisa anemia karena kita zat besinya barengan sama anak kita gitu, makanya dikasih suplemen zat besi dan kalsium untuk pembentukan tulang kita supaya nggak rapuh dan juga tulang anak kita. Seperti itu, makanya buat kalian yang lagi hamil jangan lupa suplemen dari dokter dan bidannya diminum karena itu penting banget. Nah jadi gitu guys ceritanya, dan alhamdulillah sekarang aku hamil anak yang kedua. Berharap sih cewek, tapi kalau nggak cewek juga nggak apa-apa, cowok lagi juga nggak apa-apa, cuman ya pinginnya sih sepasang lah ya. Mudah-mudahan kehamilan aku ini sehat, sempurna, anaknya juga diberikan kesehatan, keselamatan, kesempurnaan fisiknya segala macamnya, pokoknya sehat aja ya. Doain aku ya semuanya teman-teman. Dan nanti perjalanan kehamilannya, pemeriksaan segala macamnya pasti akan aku ceritain lagi di sini. Mudah-mudahan nanti setiap kali kontrol ke dokter bisa ngevlog ya, biar kalian juga tahu gimana sih serunya ketemu sama calon bayi ini. Oke? Kirain cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.